Selamat bertemu kembali. Apa kabar semua? Semoga saat ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama, materi tentang Salomo. Pada penjelasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa yang diminta Salomo kepada Allah. Salomo meminta kebijaksanaan kepada Allah. Hal ini dia minta karena dia ingin memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Pada bagian ini kita akan melihat bukti bahwa Raja Salomo itu benar-benar bijaksana. Kisah ini dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28. Kisahnya demikian. Dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28 dikisahkan mengenai bagaimana Salomo menyelesaikan perkara dua orang ibu yang memperebutkan anak. Salomo dapat menyelesaikan perkara itu secara bijaksana dan adil. Awalnya Salomo berpura-pura memotong anak itu menjadi dua bagian agar kedua ibu itu mendapatkan setengah potong sehingga keduanya merasa adil. Akan tetapi hal itu tidak jadi dilakukan oleh Salomo karena ibu yang merasa bahwa itu anaknya melarang Salomo untuk memotong anak itu. Karena itulah Salomo bisa memahami, bisa mengerti bahwa ibu yang sangat mencintai anak itu, itulah ibu yang sesungguhnya. Lalu Salomo memberikan anak itu kepada ibu tersebut. Salomo tentu dapat mengetahui hal itu karena memang dia dikaruniai untuk memahami secara baik dan benar yang dikaruniakan oleh Allah sendiri. Dan ini dapat Salomo kenal melalui sikap ibu itu yang mencintai anak itu dan melarangnya untuk membunuhnya. Salomo dapat memutuskan perkara dua orang ibu itu secara bijaksana dan adil. Keputusan Salomo dikatakan bijaksana karena keputusannya tidak merugikan dan menguntungkan salah seorang dari wanita tersebut. Wanita yang tidak mendapatkan anak tidak merasa rugi karena anak itu bukan miliknya. Dari kisah ini dapat kita katakan bahwa adil itu adalah memberikan dan juga menerima sesuatu sesuai dengan hak yang harus kita dapatkan. Sedangkan kebijaksanaan artinya kemampuan memilih atau memutuskan yang baik dan benar. Salomo juga dikenal sebagai penulis kitab Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan beberapa Mazmur. Hal yang perlu kita teladani dari Salomo adalah hidupnya berkenan di hadapan Allah, bijaksana dalam memimpin, bisa menjadi pemimpin yang baik dan benar. Demikian penjelasan singkat
mengenai bukti bagaimana Raja Salomo itu sungguh-sungguh sebagai raja yang bijaksana. Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Kalau sudah, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Kebijaksanaan Salomo dapat terbukti ketika ia bisa memutuskan perkara dua orang ibu yang memperebutkan anak. Keputusan Salomo dikatakan bijaksana karena A. Ia memotong anak itu dan membagikan kepada kedua ibu tersebut. B. Ia memberikan anak itu kepada ibu yang sebenarnya. C. Salomo mampu membuat kedua ibu itu kagum kepadanya. D. Salomo mampu membuat rakyatnya memujinya. Nomor 2. Arti bertindak adil berdasarkan kisah Salomo yang menyelesaikan perkara dua orang ibu yang memperebutkan anak sebagaimana dikisahkan dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16-28 adalah A. Membagi sesuatu sama rata. B. Memberikan sesuatu sesuai haknya. C. Menyelesaikan perkara secara bijaksana. D. Jujur dalam segala perbuatan. Nomor 3. Arti kebijaksanaan berdasarkan kisah Salomo yang menyelesaikan perkara dua orang ibu yang memperebutkan anak sebagaimana dikisahkan dalam kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16-28 adalah A. Berbuat baik kepada sesama yang telah berbuat baik kepadanya. B. Mengadili orang lain dengan memberi hukuman. C. Kemampuan memilih atau memutuskan yang baik dan benar. D. Kemampuan dalam hal berbicara dan bertindak. Nomor 17. Salomo tidak jadi memotong anak yang diperebutkan dua orang ibu itu karena A. Takut dimarah oleh rakyatnya. B. Merasa kasihan dengan anak tersebut. C. Anak itu direbut oleh ibunya. D. Ibu yang sebenarnya melarang Salomo untuk membunuhnya. Berikut kitab yang tidak ditulis Salomo di bawah ini adalah A. Kidung Agung. B. Amsal. C. Kejadian. D. Pengkhotbah. Berikut di bawah ini yang bukan merupakan sikap Salomo yang dapat kita contoh adalah A. Ingin dipuji oleh rakyatnya. B. Berkenan di hadapan Allah. C. Bijaksana dalam memimpin. D. Memimpin secara baik dan benar. Berikutnya, sebelum Salomo memberikan anak yang diperebutkan dua orang ibu kepada ibu yang sesungguhnya, yang dibuat Salomo adalah A. Berdoa kepada Allah. B. Mengadili kedua ibu tersebut. C. Berpura-pura memotong anak itu. D. Meminta pendapat rakyatnya. Demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa semakin mengenal siapa itu Salomo dan bagaimana kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.